Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zara, kelas 1C, D3 Teknik Telekomunikasi dengan nomor BP 20010051002. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan video tentang penjelasan gambar dari ujian tengah semester dari medan elektromagnetik. Soal yang pertama yaitu yang A. Jelaskan sistem koordinat kartesian menggunakan gambar 1-2 untuk membantu penjelasan. Baiklah, di sini kita lihat ada gambar A. Yang di sini merupakan sumbu dari kartesian. Dia memiliki 3 sumbu yaitu X, sumbu Y, sumbu Z. Di sini titik potongnya. Sumbu X mengarah ke arah depan, sedangkan sumbu Y mengarah arahnya vertikal, sumbu Z berarah horizontal. Sistem koordinat ini disebut dengan sistem koordinat putar kanan, berarti perputarannya melalui sudut yang lebih kecil. Selanjutnya, yang B. Di sini kita bisa melihat titik-titiknya sudah kita ketahui ada titik Q, yang mana titik Q itu 2, min 2, dan 1. Di titik ini kita harus menentukan yang mana X, Y, dan Z. Baiklah, coba untuk menemukan titik Q-nya. Yang pertama kita cari titik X yang mengarah ke depan. Berarti titik X-nya ada 2, kita hitung dari atas, dari 1, 2. Dan selanjutnya ada titik Y. Karena di sini Y-nya min 2, berarti karena di sini Y-nya Y positif. Kalau dia negatif, berarti perlawanan arah dari sumbu yang pertama. Berarti kita hitung dari titik ini 1, 2. Kita dapatkan titik min 2. Selanjutnya titik Z, yaitu 1. Nah, titik Z itu berada horizontal, berarti kita ngitung dari bawah ke atas. 1. Kita tarik garis putus-putus yang mempertemukan mereka dan ternyata mereka bertemu di titik Q di sini. Sama juga dengan halnya dengan titik P. X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai 2, dan Z-nya bernilai 3. Dan dari sini baru kita lihat di manakah titik X-nya 1, di mana juga titik Y-nya 2, titik Z-nya 3. Baiklah, selanjutnya gambar yang C. Di sini kita yaitu ada elemen volume diferensial dalam koordinat kartesian, yaitu ada dx, dy, dan juga dz, yaitu merupakan diferensial bebas. Dalam gambar tersebut kita bisa memperhatikan titik P. Di mana titik P? Titik P terletak pada sudut yang tak terlihat. Hal tersebut itu tuh sudah dikenal dalam ilmu ukur ruang. Jadi volume pada titik kartesian yaitu dx, dy, dan dz. Ke nomor 1B, jelaskan komponen vektor dan vektor satuan. Gunakan gambar 1-3 untuk membantu penjelasan. Baiklah, di sini kita bisa melihat sama seperti halnya dengan gambar 1A tadi. Di sini juga terdapat 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Di sini ketiga sumbu koordinat itu bisa jumlah dari ketiga sumbu koordinat itu bisa dilambangkan dengan R. Karena ketiga vektor ini mempunyai sifat yang sederhana, masing-masing selalu punya arah yang sejajar
dan salah satu sumbu dengan salah satu sumbu koordinat. Dengan kata lain, vektor itu mempunyai besar yang ditentukan oleh vektor yang diberikan. Misalnya vektor R, dan masing-masing itu punya arah. Seperti ini kan, ini arahnya ke arah, kalau di dalam kubus nih dia membentuk diagonal ruang. Jadi untuk kita mencari jarak dia antar ruang dari kubus ini, kita gunakan rumus R sama dengan X tambah Y tambah Z. Karena dia bisa memiliki ke segala arah. Selanjutnya, pada gambar 13B, di sini kita memakai A sebagai satuan vektor. Yang arahnya dinyatakan oleh sumbu tersebut. Sama halnya dengan gambar A tadi. Cuman bedanya di sini kita memakai satuan A untuk menandakan arahnya. Seperti AX, AY, dan AZ. Masing-masing tuh merupakan vektor satuan dalam sistem koordinat Kartesian. Dan selanjutnya kita beralih ke gambar yang C. Gambar yang C ini yaitu vektor satuannya. Kalau misalnya ini pada gambar, ini lebih jelasnya. Kita vektornya bisa kita lihat dari vektor RI dan RP yang terlihat pada gambar. Dari RQ dan RP ini kita lihat pada RQ. Pasti dia memiliki X, Y, Z. Berarti kita mencari vektor satuannya dulu dari RQ. Baru RP, dan nanti kita selesaikan dengan RPQ. Dengan rumus RQ dikurang RP. Jika kita melihat vektor ini, pasti dia akan selalu kadang dia membentuk sebuah bangunan dari bangunan seperti ini, segitiga. Bahwa vektor yang besarnya sama dan arahnya sejajar dan searah merupakan vektor yang sama. Jadi, untuk menolong proses penggambaran dalam penugasan kita bebas menggeser vektor ke titik asal sebelum kita menentukan vektor komponennya. Selama proses pergeseran, kita harus mempertahankan kesejajaran vektor tersebut. Vektor satuan, biasanya kita menggunakan lambang khusus. Contohnya, ada A, beta. Ini salah satu contoh untuk kita menentukan salah satu lambang yang kita pakai untuk menamai pada vektor satuan. Dan ini juga AZ, AY, dan juga AX. Masing-masing dari ketiga sistem koordinat yang pernah kita sebutkan yang tadi seperti X, Y, Z atau AX, AY, AZ, untuk di sini itu tidak ada perbedaannya. X sama dengan AX, Y sama dengan AY, dan Z sama dengan AZ. Ketiga vektor ini saling tegak lurus. Dan dia dapat mengurai tiap vektor komponennya. Kita juga perlu ingat, vektor satuan itu tidak hanya terbatas pada pemakaian
pada pemakaian pada gambar tersebut. Kadang-kadang kita juga perlu memakai vektor satuan dalam arah tertentu. Karena vektor satuan tuh pada arah tertentu, dia bisa dibagi dengan besar vektornya. Dan di sini kita juga bisa lihat ada beberapa rumus dari vektor satuan, yaitu seperti L kuadrat sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat. Atau kita bisa menghilangkan akarnya menjadi L sama dengan akar dari dx ditambah dy. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada nomor 2, yaitu jelaskan perkalian titik. Kita menggunakan gambar 1,4 untuk membantu penjelasannya. Dan juga perkalian silang, menggunakan gambar 1,5 untuk membantu penjelasan. Baiklah, di sini kita sudah melihat gambar 14,4. Pada gambar ini kita melihat sudut yang kurang dari 90 yang terdiri dari theta B sudutnya dan arahnya juga ada B. Kita lihat dulu di sini. Perkalian titik. Perkalian titik berarti ada dua titik yang menjadi patokan kita untuk menyelesaikannya. Berarti kita dapatkan komponennya skalarnya dari B. Dari sini, dari B. Pada arah yang ditentukan oleh vektor satuannya A. Ini. Berarti di sini kita bisa mendapatkan B dikali A. Ini arah vektor satuannya A. Tanda komponen ini positif jika nilai yang ada di sudutnya, sudut dari satu gambar ini kecil dari 90, berarti itu tandanya positif. Sedangkan kalau dia besar dari 90, kecil dari 180, itu tandanya negatif. Untuk mendapatkan vektor komponen B dalam arah A, kita kalikan komponennya. Berarti kita beralih ke gambar yang B. B dikali A. Apa katanya tadi? Kita akan mengalihkan komponennya. Berarti B dikali A dikali komponen A lagi. Dalam arah seperti yang terlihat digambarkan. Kalau misalnya komponen B dalam arah AX, berarti B dikali AX sama dengan BX. Dan vektor komponennya BX dikali AX, baik di sini akan saya cobakan. Jika dia arahnya vektor ini X, jika ini X, jika vektornya X, maka kita bisa menuliskan B dikali AX. Baru kita pindahkan ke bentuknya, bentuk sempurnanya. BX, BX dikali dengan AX atau B dikali AX tutup kurung kali AX lagi.
Selanjutnya, perkalian titik tuh memenuhi hukum distributif. Jadi, jika B dikali A menghasilkan jumlah dari saklar jika B dikali A akan menghasilkan jumlah dari 9 skalar yang masing-masing mengandung perkalian titik 2 vektor satuan. Karena sudut antara kedua vektor satuan yang berbeda dalam sistem koordinat ialah sudut 90 derajat. Baiklah, selanjutnya mencari sudut antara dua vektor dalam ruang 3 dimensi, yaitu sering kita hindari pekerjaannya. Karena itu, perkalian titik dalam bentuk dasar biasanya tidak dipakai. Bentuk yang lebih menolong kita dapat meninjau dengan dua vektor komponennya, seperti yang tadi, komponen B dan komponen A. Selanjutnya, persoalan kita mencari komponen sebuah vektor dalam arah tertentu menjadi persoalan mencari vektor satuan dalam arah tersebut. Istilah geometris proyeksi biasanya dipakai dalam perkalian titik ini. Jadi B kali A, maksudnya itu proyeksi dari B dalam arah A. Sekali lagi, yaitu kita bisa membacanya dengan proyeksi dari B ke arah dalam dari A. Selanjutnya ada perkalian silang. Oke, kita bisa melihat di sini ada gambar skrup yang putarnya ke arah kanan. Jadi kita tengok, nih, dia akan membentuk sudut yang kecil dari 90. Besar dari A kali B bakalan sama dengan A dikalikan dengan besar B. Kemudian dikalikan juga dengan sudut yang terkecil arah A dan B. Jadi bisa kita buat seperti ini. Jika A dikali B sama dengan AN. AN ini maksudnya anormal. Dengan dan sin terkecil dari sudut AB. Oke, mungkin seperti ini. Selanjutnya kita bisa lihat arahnya kita bisa lihat arahnya di sini. Arahnya dia ke kanan dan juga sudutnya kurang dari 90, berarti nilai hasil akhirnya itu positif. Baiklah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apa itu perkalian silang? Perkalian silang yaitu perkalian antara magnitud A dengan magnitud B serta sinus dari sudut AB, sudut yang terkecil dari AB antara A dan B. Arah perkalian silang ini antara A dan B tegak lurus dengan bidang yang berisi di mana A dan B itu didapatkan. Di sini juga kita juga mendapatkan satu rumus, yaitu B dikali A
sama dengan min A kali B. Kenapa bisa B kali A sama dengan min A kali B? Karena sistem perkalian itu tidak komutatif. Perkalian silang ini juga bisa didefinisikan dengan vektor satuan AX dan AY yang kita dapatkan. AX dikali AY sama dengan AZ. Karena masing-masing dari vektor besarnya atau arahnya tuh saling tegak lurus. Dan perputaran AX ke AY menghasilkan arah sumbu Z yang positif. Sesuai dengan definisi sistem koordinat putar kanan. Pada soal ya. Yaitu jelaskan sistem koordinat tabung dan transformasi dari atau ke koordinat tabung ke atau dari kartesian. Gunakan gambar 1.6 dan 1.7 untuk membantu penjelasan. Baiklah, kita akan melihat gambar. Oke. Di sini ada 3 buah gambar. Kita harus tahu dulu apa itu sistem koordinat tabung. Sistem koordinat tabung merupakan versi dari 3 dimensi dari koordinat polar atau koordinat kutub dalam geometrik analitik. Dalam kutub atau polar 2 dimensi, sebuah titik dalam bidang ditentukan oleh jarak R, jari-jari, dan dari titik asal dan sudut rho sudut theta antara garis yang menghubungkan titik asal dengan titik tersebut dan garis radial atau garis tebarang yang dipilih sebagai acuan referensi. Rho dari theta dari garis acuan sama dengan 0. Dalam sistem koordinat tabung ada 3 dimensi yang ditentukan jarak Z dari titik yang ditinjau dalam bidang. Berarti Z sama dengan 0 yang merupakan bidang acuan tegak lurus pada jari-jari sama dengan 0. Sekarang kita lihat pada gambar A. Ini ada 3 bidang yang dapat melalui titik kecuali jika titik tersebut tidak terletak pada sumbu Z. Berarti di sini ada 1, 2, 3. Ketiga vektor satuan harus didefinisikan juga, tetapi dalam hal ini kita dapat mengambil arahnya sepanjang sumbu koordinat. Karena sumbu semacam itu hanya ada dalam koordinat kartesian. Dari sini kita tahu bahwa rho sama dengan jari-jari, theta sama dengan sudut, dan Z sama dengan tinggi. Jadi cara mencari vektor satuan yaitu vektor satuan sama dengan A dikali A jari-jari. Jadi vektor satuan yaitu ada A jari-jari, A theta, dan juga nilainya ada A. Oke, arah dari A jari-jari, arahnya tuh keluar tegak lurus dengan persamaan tabung. Sedangkan arah A sudut dari tabung tersebut itu tegak lurus pada bidang theta-nya, dan AZ itu tegak lurus pada bidang Z. Oke, lanjut ke gambar yang kedua.
Oke, kita lanjut pada gambar yang kedua B, nomor 3B. Kita bisa lihat ini ada tiga vektor, ada A rho, A theta, dan AZ. Vektor satuannya di B. Di sini kita coba kita keluarkan untuk mencari vektor satuannya. Kita keluarkan bagian ini. Kita rubah. Kalau dia dikeluarkan, dia akan membentuk segitiga. Kita lihat di sini berarti ada X dan di sini ada garis putus. Tapi di sini adalah bidang P. Oh bukan, maaf, jadi. Dan yang tegak lurus ini adalah bidangnya. Di sini sudut. Baiklah, di sini kita bisa melihat persamaan dari trigonometrinya. Kita mencarinya kalau misalnya sudutnya sin, kalau dia sin theta, berarti yang kita gunakan yaitu dari sudut adalah y per rho. Dan kalau cos theta sama dengan cos yaitu sami, berarti samping dan miring, berarti X per jari-jari. Dan tan yaitu Y per X. Ini apabila diketahui X, Y, dan jari-jarinya. Selanjutnya kita juga bisa mencari apabila diketahui dari gambar segitiga tadi, gambar dari segitiga trigonometri tadi X, Y, dan Z, berarti di sini rho, berarti di sini Y, sini rho, sini X. Berarti kan di sini Y-nya Y rho sin theta dan X rho cos theta. Dan di sini sudut theta. Apabila kita ingin mencari nilai dari rho dan yang diketahui adalah sumbu kartesian yaitu X, Y, dan Z, diketahui adalah ini X, Y, dan Z, maka cara mencari rho atau jari-jari yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan kalau kita mau mencari nilai Z bakal sama dengan nilai Z yang ada pada X, Y, dan Z tadi. Kalau kita mencari nilai sudutnya, theta-nya, itu kita cari menggunakan tan sin 1 Y per X. Ini kalau misalnya dia diketahui, berarti dari kartesian ke sumbu tabung.
kita lihat juga bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin dari sumbu tabung ke titik kartesian. Kalau dari tabung ke kartesian itu kita makanya kalau untuk mencari x itu gunakan rho cos theta. Itu gunanya kita mengetahui cos, sin, dan tan tadi. Dan ini rho, sin, theta. Kalau z juga sama halnya dengan dari sumbu tabung ke kartesian, itu z sama dengan z. Baiklah, ini ada gambar 17, 1.7 maksudnya. Itu tuh ini adalah gambar hubungan antara kartesian x, y, z dan tabung, yaitu jari-jari theta dan z. Di sini yang nggak ada berubah itu adalah pada titik z-nya, karena sama. Kita selalu ngambil perubahan pada jari-jari yang positif atau nol. Jadi kita hanya mengambil harga yang positif pada saat kita menarik akar. Maksudnya kita akan mengambil nilai yang positif saja. Misalnya kita dapat x-nya 3, y-nya 4. Kita dapat bahwa titik n terletak dalam kuadran kedua. Sehingga kalau misalnya x-nya 3, y-nya 4, rho-nya 5 dan betanya sama dengan 126,9 derajat. Dan untuk kalau misalnya x-nya 3 dan y-nya min 4, kita dapat rho-nya min 53,1 dan atau 369 derajat. Suatu fungsi vektor punya dua langkah untuk mengalihkan ke sistem koordinat lainnya. Karena kita memerlukan himpunan vektor komponen yang berbeda. Misalnya, diberikan komponen pada titik kartesian yaitu A sama dengan AX tadi ditambah AY ditambah AZ Ini kalau misalnya dari titik ini titik kartesian. Oh, misalnya kita juga diketahui kita memerlukan vektor tabung kan. Kalau vektor tabung berarti A jari-jari kali A jari-jari tambah A tambah A. Nah, pada titik kartesian dan tabung z-nya tetap, berarti kita juga tulis AZ kali AZ. Kita sudah belajar sebelumnya pada perkalian titik. Jadi untuk mencarinya kita menggunakan perkalian titik. Jadi masing-masing dari kartesian ini dikali ke A rho dan A jari-jari dan A theta dan AZ masing-masing. Jadi kita mengalihkannya dengan dari kartesian ke masing-masing yang ada di tabung. Kita masuk kepada soal nomor 4, yaitu jelaskan sistem koordinat bola dan transformasi dari atau ke koordinat tabung ke atau dari koordinat bola menggunakan gambar 1.4. Kita harus tahu dulu apa itu sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola itu mempunyai 3 dimensi seperti sistem koordinat tabung. Dalam beberapa hal kita juga dapat memakai dengan sistem bujur atau lintang yang dipakai untuk menentukan tempat dari permukaan.
terletak. Dalam hal ini kita hanya bisa meninjau titik pada permukaannya. Sedangkan titik di atas atau di bawah tidak dapat kita lihat. Oke, kita lihat pada gambar 18A. Pertama kita lihat dulu jarak dari titik asal ke titik yang ditinjau adalah R. Permukaan R adalah tetapan ialah sebuah bola. Koordinat kedua itu adalah sudut theta. Antara sumbu Z dan garis yang ditarik dari titik asal ke titik yang ditinjau. Permukaan dari sudut ialah sebuah kerucut. Dan kedua permukaan tersebut adalah ada bola dan kerucut di setiap titik potongannya selalu saling tegak lurus, dan di titik tersebut membentuk lingkaran dengan jari-jari R sin theta. Koordinat sudut bersesuaian dengan lintang. Yang berbeda ialah lintang yang diukur dengan ekuator atau garis khatulistiwa, sedangkan sudut diukur dengan titik utara. Koordinat ketiga yaitu theta. Theta juga merupakan sudut yang definisinya tepat sama dengan theta untuk koordinat tabung. Sudut tersebut sudut ini antara sumbu X dengan garis proyeksi dari garis yang menghubungkan titik asal dengan titik yang ditinjau pada bidang Z sama dengan besarnya sesuai dengan sudut bujur. Hal yang berbeda ialah sudut theta bertambah ke arah timur. Permukaan theta sama tetapan ialah sebuah bidang datar yang melalui garis theta sama dengan 0 atau sumbu Z. Kita harus meninjau tiap titik sebagai perpotongan dari 3 bidang yang saling tegak lurus: bola, kerucut, dan bidang datar. Dengan orientasi yang sesuai dengan keterangan yang ada. Baiklah, kita lanjut kepada gambar B. Pada gambar B ini kita ketiga vektor satuannya kita dapat definisikan di setiap titik. Tiap vektor satuan tersebut tegak lurus pada salah satu bidang yang saling tegak lurus, dan arahnya ditentukan oleh arah bertambahnya koordinat yang bersangkutan. Namanya vektor satuan AR mempunyai arah keluar dari titik asal. Normal pada permukaan bola atau R, dan terletak pada kerucut pada sudut. Dan pada bidang datar theta ada vektor satuan A theta normal pada permukaan kerucut terletak pada bidang datar yang menyinggung. Vektor satuan ditunjukkan pada gambar ini. Ketiganya saling tegak lurus. A theta, AR, dan A theta, AR, dan A beta. Sistem koordinat yang kita bahas adalah sistem koordinat putar kanan. Dengan memperhatikan definisi perkalian vektor, kita dapat memeriksanya. Aturan tangan kanan menyatakan jempol jari telunjuk dan jari tengah yang bersesuaian dengan arah bertambahnya R, theta, dan beta. Kita lihat pada yang tadi pada jari-jari theta dan Z dalam koordinat kartesian X, Y, dan Z. Elemen volume diferensial dapat dibangun dalam koordinat bola dengan memperhatikan pertambahan R, theta, dan beta dengan
dr d theta dan d beta seperti pada gambar yang ada di 18D. Jarak antara dua buah permukaan bola dengan jari R dan R tambah dr itu adalah jarak antara dua buah permukaan kerucut dengan sudut puncak yang ditentukan oleh sudut dan sudut ditambah d theta ditambah d theta ialah RD theta. Dan jarak antara dua bidang datar radial pada sudut theta dan beta tambah d beta didapatkan R sin theta d theta dengan menggunakan cara trigonometri. Permukaan batasnya mempunyai luas R dr d theta dikali R sin theta dr beta dan R kuadrat sin theta d theta dan d beta. Volume, kalau kita mencari volume pada bola, definisinya adalah R kuadrat sama dengan sin bola itu R kuadrat dikali sin theta dikali D dari R dan D dari theta dan juga D dari beta. Ini adalah rumus Oke, kita bisa mentransformasikan gitu dari Cartesian koordinat Cartesian ke sistem koordinat bola. Misalnya gini, kalau cara mencarinya, kalau dari sistem bola ke Cartesian yaitu X sama dengan R sin kalau kita mencari Y yaitu R sin dan sin. Kalau kita mencari Z itu rumusnya R cos. Kalau kita mencari sebaliknya dari sistem bola, dari koordinat bola ke Cartesian, kita menggunakan kalau R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kalau kita mencari theta itu sudutnya cos min 1 Z per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kalau kita mencari beta kan min 1 Y per kan min 1 dengan ketetapan kalau R dia besar sama dari 0, kalau misalnya untuk sudut dia kecil sama dari 0 dan besar sama dari 180.
perubahan vektor memerlukan perkalian dari vektor satuan dalam koordinat kartesian dengan vektor satuan dalam koordinat polar. Kita bisa menggunakan semua rumus ini. Kalau yang x, y, z ini dari kartesian, ini dari bola ke kartesian, ya ini dari sistem bola kartesian, dan ini dari kartesian ke bola. Yaitu jelaskan sifat intensitas medan muatan. Yang A muatan titik, muatan volume, muatan garis, dan juga muatan bidang. Baiklah, di sini yang pertama yaitu muatan listrik. Medan listrik oleh muatan listrik yaitu medan listrik, dia juga ada vektor, nilai, dan arah. Medan listrik vektor nilai dan arah, di mana arah bergantung pada muatan. Kita bisa melihat arah medan listrik seperti yang ada di gambar. Yang ini adalah arah medan vektor dari muatan. Kalau misalnya muatannya negatif, arah medannya menuju ke muatan. Gaya antara dua titik yaitu bisa disebut dengan F. Rumus F itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R2. K yaitu tetapan pembanding. K bisa juga dicari dengan 1 per 4 V E0. E0 yaitu 8,854 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 1 per 36 V dikali 10 pangkat min 9 F per M. Rumus dari muatan itu yaitu E sama dengan F per Q, atau E sama dengan K kali Q per R kuadrat. R kuadrat. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah muatan volume. Muatan volume yaitu jumlah muatan persatuan volume yang dinyatakan dengan notasi PV dan dalam satuan kolom per meter kubik. Muatan volume bisa ditulis dengan delta Q sama dengan PV kali delta V. Selanjutnya ada medan listrik oleh sebuah muatan garis. Medan muatan garis digunakan untuk mengukur berkas yang sangat garisnya sangat halus dan jari-jarinya sangat kecil. Tiap unsur pertambahan panjang dari muatan garis berlaku sebagai muatan titik. Yang sebelumnya kita akan membahas muatan bidang. Muatan bidang yaitu konfigurasi muatan dasar yang lain muatan yang tersebar merata pada bidang yang tak terhingga karena arah medannya selalu menjauhi muatan positif, sehingga diatasi dengan memakai vektor satuan AN yaitu anormal. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari ujian tengah semester medan elektronik saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.